Bayangkan, sebuah kisah di mana seorang politisi top Inggris menghilang tanpa jejak. Diduga tenggelam di laut, tapi sebulan kemudian, ia muncul hidup-hidup di belahan dunia lain dengan identitas palsu. Apakah ini cerita fiksi? Tidak. Ini adalah kenyataan. Inilah kisah John Stonehouse, anggota parlemen Inggris yang mati 2 kali. Pada era Perang Dingin, Inggris berada dalam situasi yang penuh tekanan politik dan ekonomi. Perang Dingin sedang memuncak, dan tuduhan spionase terhadap tokoh-tokoh penting menjadi hal yang lumrah. John Stonehouse, seorang anggota parlemen yang dikenal berambisi besar, berada di tengah badai isu politik yang membuatnya rungkat. Ketika John Stonehouse menyusun rencana untuk menghilang, ia adalah seorang pria yang diselimuti masalah. Karir politiknya terhenti, bisnisnya di ujung kehancuran finansial. Tak hanya itu, ia juga dituduh sebagai mata-mata untuk Cekoslovakia. Meski ia menolak tuduhan itu, reputasinya rusak parah. Karir politiknya merosot tajam. Bisnisnya hampir bangkrut dan ia juga tersandung skandal perselingkuhan dengan sekretarisnya, Sheila Buckley. Bagi masyarakat Inggris, pada akhir 1960-an, Stonehouse tampaknya seperti sosok yang sempurna. Ia memiliki segalanya. Dia menjadi kepala kantor pos pada usia 43 tahun, dengan istri yang glamor dan juga 3 orang anak. Kala itu, Stonehouse disebut-sebut sebagai calon kuat Perdana Menteri dari Partai Buruh. Di kantor pos, ia adalah orang yang mengawasi pengenalan perangko kelas 1 dan kelas 2. Namun, dalam hal karir politik, calon Perdana Menteri adalah posisi yang terbaik yang pernah ada. Akan tetapi, karirnya mulai tergelincir ketika seorang pembelot dari Cekoslovakia mengklaim bahwa negara tersebut telah merekrut anggota parlemen sebagai informan pada tahun 1969. Anggota parlemen yang dimaksud adalah Stonehouse, yang dengan serta-merta menampik tudingan tersebut. Tuduhan semacam itu memang marak selama Perang Dingin. Ketika Partai Buruh kalah dalam pemilihan umum pada tahun 1970, tidak ada kursi untuk Stonehouse di sudut oposisi. Dengan segudang kekecewaan, ia akhirnya memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak waktu menjalankan bisnisnya di London. Layanan ekspor yang telah ia kembangkan melalui koneksi internasionalnya. Pada tahun 1971, upaya Bangladesh untuk mendapatkan kemerdekaan dari Pakistan memicu semangat baru bagi Stonehouse. Ia terlibat secara emosional dalam perjuangan warga Bangladesh, bahkan menjadi sosok yang begitu akrab dan simpatik di sana. Ketika perang berakhir, Stonehouse diangkat menjadi warga negara Bangladesh sebagai tanda penghormatan. Ia lalu diminta untuk membantu mendirikan British Bangladesh Trust, sebuah bank yang akan menjadikan layanan bagi orang Bengali di Inggris. Namun, cara bank tersebut dioperasikan kemudian menuai kritik dari sebuah surat kabar dan menarik perhatian penyidik dari Fraud Squad dan Departemen Perdagangan dan Industri di London. Pemberitaan yang buruk dan penyelidikan resmi ini menyebabkan banyak dukungan bank menjauh. Membuat Stonehouse sangat tertekan dan merasa bahwa ia juga kehilangan rasa hormat dari sesama anggota parlemen. Terinspirasi oleh novel spionase The Die of the Jackal, Stonehouse menyusun rencana nekat untuk menghilang. Ia mencuri identitas 2 pria yang sudah meninggal, Joseph Arthur Markham dan Donald Cliff Mildoon. Pilihan ini bukan sembarang. Markham adalah seorang pekerja pengecoran logam, sementara Mildoon adalah seorang warga biasa. Keduanya berasal dari daerah pemilihannya di Walsall, Inggris. Identitas mereka dipilih karena catatan kematian mereka belum sepenuhnya tersebar luas, sehingga memudahkan Stonehouse untuk memalsukan dokumen. Dengan identitas palsu ini, ia membuat rekening bank di London, Swiss, dan Australia. Pada November tahun 1974, ia berangkat ke Miami untuk melancarkan aksinya. Tanggal 20 November 1974, Stonehouse pergi ke pantai, meninggalkan pakaian di tepi laut seolah-olah ia tenggelam. Semua orang percaya ia telah meninggal dunia. Bahkan, istrinya yakin bahwa suaminya mengalami kecelakaan tragis. Namun, tipu daya ini hanya bertahan selama sebulan. Polisi Melbourne yang sedang mencari buronan terkenal, Lord Lucan, secara tak sengaja menemukan Stonehouse, yang saat itu menggunakan identitas palsu. Pada malam Natal 1974, ia akhirnya ditangkap dan mengakui identitas aslinya.
Dalam sebuah percakapan telepon yang direkam polisi, Stonehouse berkata kepada istrinya, "Halo sayang, mereka menemukan identitas palsu saya di sini. Kamu akan menyadari dari semua ini bahwa aku telah menipumu. Akan tetapi aku minta maaf, tapi aku senang semuanya berakhir." Media Inggris pun gempar. Surat kabar di seluruh negeri menampilkan berita tentang politisi yang berpura-pura mati untuk melarikan diri dari masalahnya. The Guardian menyebutnya sebagai sandiwara terbesar dalam politik modern, sementara Daily Mail menulis Stonehouse, pria yang mencoba kabur dari realitas. Stonehouse diekstradisi ke Inggris dan diadili selama 68 hari atas tuduhan pencurian dan penipuan. Ia divonis 7 tahun penjara, meski akhirnya hanya menjalani 3 tahun karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Setelah keluar dari penjara, istrinya menceraikannya. Stonehouse kemudian menikahi Sheila Buckley, sekretaris sekaligus pacar yang pernah membantunya dalam pelarian. Bagaimana dengan tuduhan spionase yang merusak karirnya? Meski Stonehouse membantah keras tuduhan itu, sejarawan dan intelijen Cekoslowakia yang dirilis pada tahun 90-an menunjukkan bahwa ia memang pernah menjadi informan. Bukti spionase ditemukan dari arsip Dinas Intelijen Cekoslowakia yang terungkap setelah Perang Dingin berakhir. Mereka merinci pertemuan rahasia dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Stonehouse. Salah satu laporan bahkan menyebutkan bahwa Stonehouse mengajukan permintaan bayaran yang lebih tinggi, meski kualitas informasinya dianggap minim oleh pihak intelijen. Publik Inggris saat itu terbelah. Sebagian percaya bahwa tuduhan itu hanya propaganda Perang Dingin, sementara yang lain merasa dikhianati oleh seorang politisi yang pernah dipercaya sebagai pemimpin masa depan. Media tidak berhenti membicarakan skandal ini, dan nama Stonehouse terus menjadi bahan perbincangan hingga akhir hayatnya. Stonehouse akhirnya meninggal dunia pada tahun 1988 akibat serangan jantung. Kali ini benar-benar meninggal, bukan bagian dari pelarian. Kisah John Stonehouse adalah salah satu cerita paling aneh dalam sejarah politik Inggris. Dari politisi yang nyaris menjadi Perdana Menteri, menjadi buronan internasional, hingga akhirnya mati 2 kali. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Stonehouse bisa dimaklumi? Atau ini hanya aksi egois seorang politisi yang terpojok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.